Perkenalkan, nama saya Zahratul Nafi'ah dari kelas 11A. Kali ini saya akan menceritakan tentang novel yang sudah saya baca. Saya membaca novel berjudul 38 Tahun Mencari Ibu, karya Reza Purwanti. Reza Purwanti mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Ia dilahirkan di kota Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 5 Juni 1972. Di masa pendidikan formalnya, mulai dari TK, SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi, ia habiskan di kota Bandung. Kebiasaan dan kegemaran menulisnya sudah muncul sejak sekolah SMP. Bermula dari menulis pada diary dan majalah dinding di sekolah, hingga Reza pun mencoba menuangkan kisah nyata kehidupannya dalam bentuk sebuah buku. Ibu dari Muhammad Faisal Fasa, Muhammad Farhan Sakif, Muhammad Fahmi Zain, dan Naswa alias Zulfa lebih menikmati perannya untuk senantiasa belajar membuat tulisan kecil di sela-sela kesibukannya mengurus keempat anaknya yang tengah membutuhkan banyak bimbingan dan perhatiannya. Ani Lova menikah dengan Bisai pada tahun 1964 di kota Tanjung Karang. Keduanya sama-sama sudah pernah menikah. Bisai pernah menikah sekali sebelumnya dan bercerai karena tidak dikaruniai seorang anak. Sedangkan Ani Lova pernah menikah 2 kali sebelumnya dan bercerai karena tidak cocok. Pada awal hubungannya, keduanya sangat romantis, tapi akhirnya terjadi konflik besar. Ani Lova yang hidup konsumtif karena anak tunggal dari pengusaha kaya John Commodore, seorang Belanda yang mempunyai PT Timah, dan ibunya Daisah, seorang Arab, tidak cocok dengan Bisai yang hidup hemat. Akhirnya, keduanya bercerai karena Bisai selingkuh dengan janda bernama Lisna Suryaningsih. Setelah bercerai, Ani tinggal bersama sahabatnya bernama Nur Hasanah atau Ningrum. Saat tinggal bersama Ningrum, Ani mengandung anak ketiganya dengan Bisai. Saat itu, Ani bekerja dengan keluarga Pak Warso dan Rogaya, seorang keluarga terpandang veteran tentara. Saat kandungannya besar, anak pertama Pak Warso juga sedang hamil. Pada tahun 1972, Ani melahirkan di Rumah Sakit Cutmutia, Bandar Lampung. Semua biaya dibayar oleh Alina dan Cacap, dan anaknya itu dititipkan kepada keluarga Pak Warso. Setelah menitipkan anaknya, Ani menghilang. Tidak lama kemudian, Erlina juga melahirkan, tetapi bayinya dinyatakan telah wafat oleh dokter. Karena Cacap dan Erlina kehilangan anaknya, mereka akhirnya mengangkat anak Ani dan diberi nama Reza Purnawati. Setelah usia Reza beberapa tahun lalu, Erlina, Cacap, dan Reza pergi ke Bandung karena Cacap adalah PNS di Bandung. Dan beberapa tahun kemudian, Erlina melahirkan 4 anak perempuan yang akhirnya menjadi adik dari Reza. Tetapi, Cacap tidak pernah membedakan antara anak kandung maupun anak angkat. Saat Reza dan keluarganya pergi berlibur ke Lampung mengunjungi kakek dan neneknya, ketika bermain di kebun singkong, ada yang mengatakan Reza bukan anak kandung dari Cacap dan Erlina. Tetapi Reza tidak pernah memperdulikan itu. Reza masuk SMP 27 tahun 1985, walaupun pilihan awalnya adalah SMP 35. Karena hal itu, Reza sering bolos sekolah. Di tahun 1989, Reza masuk SMA PGI 1 di Jalan Panatayuda, dan saat itu Reza menyukai seorang laki-laki bernama Yusuf, seorang Minang. Tetapi hubungan keduanya tidak disetujui Cacap. Pada tahun 1995, Reza wisuda dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STKIP Bandung, dan berhak atas gelar SPD. Saat kuliah, Reza berhubungan dengan Mujib dan hubungan berlanjut sangat dekat, tetapi Cacap juga tidak merestuinya. Minggu, tanggal 24 Maret 1996. Pada bulan Desember 1999, Reza bersama keluarga angkatnya pergi ke rumah kakek dan nenek Reza. Itu adalah awal pencarian ibu Reza. Tapi saat di Lampung, tidak ada yang mau membantu Reza untuk mencari ibu kandungnya. Adik Erlina menyidang Reza dengan alasan, "Untuk apa mencari orang tuamu, dan apa kamu bisa menggantikan semua biaya yang telah dikeluarkan orang tua angkatmu sampai dengan lulus sarjana?" Itu membuat Reza sedih
dan akhirnya Reza lari masuk ke kamar. Saat malam takbiran tiba, ada tradisi sungkeman, yaitu tradisi yang pertama kali dilakukan setelah Cecep meninggal. Saat itu Reza datang dengan suaminya. Pembawa acaranya adalah suami adik tiri Reza. Momen yang seharusnya saling memaafkan malah membuat hati Reza dan Jami sakit. Saat itu Reza disebut sebagai anak angkat. Itu membuat Jami marah dan tidak mau lagi menginjakkan kakinya ke keluarga angkat Reza. Pada bulan Maret 2001, awal pencarian Ibu Reza dengan cara masuk ke acara Indosiar. Saran dari Abdul Rahman, adik Cecep, yaitu acara Jalinan Kasih, dengan berharap ibunya melihatnya. Tetapi setelah beberapa lama menunggu, tidak ada respon yang datang. Di bulan Juli 2004, Reza kembali mencoba dengan cara masuk majalah Variasi dengan menyertakan foto keluarganya tanpa izin dari Erlina. Itu membuat Erlina marah kepada Reza. Pada hari Minggu, Agustus tahun 2000, lahir anak ketiga dengan nama Muhammad Fahmi Zain. Pada tahun 2005, Reza menghentikan pencariannya karena harus menemani Fahmi menjalani operasi tumor dada. Pada saat itu, ada yang menelepon untuk memberitahu bahwa ibunya ada di Selangor, Malaysia. Reza langsung mengkonfirmasi pada pihak KBRI. Karena datanya kurang lengkap, pihak KBRI tidak dapat membantu Reza. Pada bulan Mei 2007, pukul 15.00, lahir anak keempat bernama Naswa Alia Zulfa. Saat itu, sepanjang 2007 sampai 2008, Reza menghentikan pencariannya. Sementara, karena sibuk sebagai ibu rumah tangga. Pencarian dilanjutkan dengan mencari nomor HP Rusmini. Reza pergi ke Lampung bersama Desi, sepupu angkatnya, dan Ganjar suami Desi, Farhan, Fahmi, serta Naswa. Pada tanggal 17 Juli 2009, Reza bertemu dengan Rusmini dan mengobrol banyak hal tentang Anilova dan akhirnya Rusmini menyarankan Reza bertemu dengan Ningrum, sahabat dekat Anilova. Reza bertemu dengan Ningrum pukul 19.30. Ningrum bercerita banyak hal dan memberitahu Reza bahwa ayahnya adalah seorang bandar cabai di pasar SMEP dan menyarankan bertemu dengan Alia, sahabat dekat Ani sebelum mengenal Ningrum. Di hari Minggu, 19 Juli 2009, Reza dan Ningrum pergi ke Pasir Gintung. Di sana Ningrum menunjukkan rumah Ani, tetapi ternyata rumah itu sudah kosong. Akhirnya mereka beristirahat di warung dan penjual warung bertanya kepada Reza, Sedang mencari apa, Dik? Reza pun menjawab, sedang mencari Ibu Anilova. Lalu si penjaga warung memberitahu informasi penting bahwa suami dari Ani bernama Bisai. Pada tanggal 20 Juli 2009, Reza dan Ningrum pergi ke rumah Alia. Di sana mereka banyak bercerita dan Alia menyarankan untuk bertemu dengan Haji Agustar. Tapi sebelum bertemu dengan Haji Agustar, mereka harus bertemu dengan Haji Syaf dan Alia juga memberitahu bahwa Bisai telah wafat tahun 1990. Tanggal 21 Juli 2009, Reza pergi ke rumah Haji Syaf, tapi tidak ada. Lalu mereka pergi ke lapak dagang Haji Syaf. Pukul 14.00, mereka baru dapat bertemu dengan Haji Syaf dan mereka bertanya alamat Haji Agustar. Tanpa ambil pusing, Haji Syaf memberitahu alamatnya. Malam itu juga Reza bersama rombongan mendatangi alamat itu yang beralamatkan belakang DKT. Setelah ke sana, Reza sangat terharu. Ternyata benar di sana ada kakak keduanya. Saat pertemuannya, Rusman, kakak kedua Reza, yang terkenal temperamental dan preman itu menangis terharu karena bertemu dengan adik kandungnya yang telah lama berpisah berpuluh-puluh tahun. Reza akhirnya mengajak Rusman pergi ke Jakarta. Di sana, Rusman menelepon kakak pertama Reza yang bernama Wawan yang tinggal di Bekasi. Akhirnya, reuni keluarga yang sudah lama terpisah tidak dapat lagi ditunda, dan dihadiri juga Rita, adik terkecilnya. Mengetahui informasi ibunya ada di Kali Baru, mereka bertiga pergi ke sana dengan kendaraan umum. Rita, Rusman, dan Reza. Reza sangat sedih melihat kondisi permukiman kumuh yang selama ini ditempati ibunya.
Mereka bertemu dengan seorang warga yang memberitahu bahwa Ani sudah meninggal tanggal 6 September 2007. Ani Love yang biasa dikenal dengan Tante Ike meninggal dalam keadaan tidak memeluk agama Islam dan meninggal karena kanker rahim yang dideritanya. Reza dan Ritan pergi ke Lampung untuk bersilaturahmi dengan Lisna. Tapi silaturahmi itu disambut dingin oleh Lisna. Lisna juga menghina Ani sebagai pelacur. Akhirnya Reza pulang karena kedatangannya tidak disambut baik oleh Lisna. Jadi pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut, yang pertama, jagalah nama baik keluarga. Yang kedua, jangan mudah menyerah. Dan yang ketiga, tetap menjaga silaturahmi. Sekian dari saya, terima kasih.